Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua mahasiswa teori graf. Hari ini mata kuliah teori graf, pertemuan kedua ya setelah kemarin saya memberikan RPS atau RPD yang di dalam Google Classroom dan Edlink. Hari ini kita akan memulai mengenai teori graf. Ya, di dalam RPS itu harusnya pertemuan pertama itu perkenalan, aplikasi teori graf, definisi graf, derajat simpul, jalan, jejak lintasan, dan siklus. Tidak apa-apa, nanti kita bisa gabungkan dengan graf-graf yang lain. Ya. Nah, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu mengenai teori graf. Ya. Graf ini telah lahir pada tahun 1735. Ya, teori graf ini sudah ada dari tahun 1735 melalui tulisan Euler. Apa sih itu? Mengenai pemecahan masalah jembatan Königsberg yang terkenal di Eropa. Ya. Nah, yang seperti apa? Yang seperti ini. Graf sejarah graf, masalah jembatan Königsberg. Ya, ini jembatan Königsberg yang terkenal pada waktu itu di Eropa. Kurang lebih 100 tahun setelah lahirnya tulisan Euler tersebut, tidak ada perkembangan yang berarti mengenai tentang teori graf. Nah, graf itu sendiri mempresentasikan objek-objek diskrit, ya, dan hubungan antara objek-objek. Nah, graf juga itu berfungsi untuk menyatakan sebuah peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota, provinsi di Jawa Tengah. Kalau kalian perhatikan di peta, itu ada setiap kota itu kan ada garis-garis yang menghubungkan dari kota pertama ke kota kedua ke kota ketiga dan seterusnya. Ya, itu menggunakan graf ya. Nah, misalkan contoh seperti ini. Nah, di sini ada beberapa kota di wilayah Jawa Tengah, ya, di peta seperti ini. Ada Brebes, Tegal, Pemalang, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Rembang. Dan ini semua ada titik dan garis menghubungkan setiap kota. Nah, ini kegunaan dari graf, ya, salah satunya kegunaan dari graf. Lalu, pengertian graf itu sendiri apa sih? Ya. Pengertian graf itu sendiri apa sih? Graf itu adalah, bahasa sederhananya, graf itu adalah terdiri atas sekumpulan objek. Ya, terdiri atas sekumpulan objek. Objeknya objek apa? Objek titik dan objek garis. Ya, jadi graf itu kumpulan dari sekumpulan objek dan sekumpulan garis. Kalau kalian perhatikan di contoh ini peta, nah ini adalah sekumpulan titik dan sekumpulan garis. Nah, jadi graf itu hanya dua, terdiri atas sekumpulan objek titik dan objek garis. Nah, graf disebut dengan G. Sedangkan kalau titik itu disebut dengan V, disimbolkan V. Sedangkan garis itu H atau E, atau dalam bahasa Inggrisnya vertex dan edge, ya. Nah, graf yang mempresentasikan jembatan Königsberg, simpul atau vertex, sisi atau edge. Nah, simpul itu titik, disebut dengan titik. Di sini menyatakan daratan. Sedangkan sisi atau edge ini menyatakan sebuah jembatan. Maksudnya jembatan di sini adalah menghubungkan antara titik satu ke titik kedua atau ke titik tiga dan seterusnya. Bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Nah, itu ya, bisakah? Pertanyaannya seperti itu. Nah, graf atau G sama dengan V, E. Di dalam hal ini,
V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex ya, dimana V1, V2 sampai ke Vn. Artinya titik itu banyak ya, tidak himpunan kosong. Kalau himpunan kosong ya kosong tidak ada. Tetapi kalau titik atau simpul atau vertex itu himpunan tidak kosong, artinya ada sebuah titik banyak. Walaupun nantinya titik itu tidak dilalui oleh jembatan atau tidak dilalui oleh sisi atau tidak dilalui oleh edge. Nah, sedangkan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul, ya, antara titik 1 ke titik 2 dihubungkan oleh simpul atau edge gitu. Nah, bisa saja ada dua titik tetapi tidak ada ada tiga titik tetapi hanya ada dua sisi atau ada dua jembatan atau ada dua edge, ya, bisa saja seperti itu. Tetapi kembali lagi ke atas, apakah akan kembali ke tempat semula jika kita berjalan dari titik A ke titik B dilalui sebuah jembatan atau sebuah garis atau sebuah sisi, lalu dari titik B berjalan lagi ke titik C, ya, itu dilalui ke titik dilalui oleh jembatan atau sisi. Lalu pertanyaannya, bisakah C kembali lagi ke A? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada sisi, ya. Nah, contoh graf. Di sini ada 4 buah titik, di mana titik 1, 2, 3, 4 di G1. Lalu ada G2, lalu ada juga G3, ya. Nah, G1 titik kumpulan dari V dan E, A1 berjalan ke-2, ya, jalan ke-4, jalan ke-3, jalan ke-1, atau seterusnya, ya, seperti itu. Jadi dia saling menghubungkan antar setiap titik. Sedangkan di G2 itu juga sama, semuanya saling menghubungkan, ya. Malah yang G2 itu dia bolak-balik antara ke-1 dan ke-3. Seperti itu. Nah, begitu juga yang G3. Nah, untuk untuk graf 2 atau E3 dan E4, kalau kalian perhatikan di sini, E3 dan E4 itu disebut dengan tidak agensi. Ya, disebut tidak agensi. Kenapa? Karena dia paralel. Paralel itu yang bagaimana paralel? Paralel titik 1 dan titik 3 itu jika dikaitkan dengan E3 dan E4, maka ini disebut dengan paralel atau sejajar, ya, atau disebut dengan sejajar. Tetapi begitu juga untuk yang 3 dan 4, ya. Tetapi untuk yang nomor 3, di sini ada sesuatu yang baru, yaitu poin ketiga. Poin ketiga ini E6. Jadi poin ketiga balik lagi ke poin ketiga, ini disebut dengan lob, ya. Disebut dengan lob. Sedangkan G1 itu tidak ada sisi paralel sejajar yang G1, sedangkan G2 ada, G3 juga ada, G2 tidak ada lob, G3 ada lob. Loop, L-O-O-P, ya. Contoh seperti ini. G1 dimana titiknya ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan H atau E itu hubungannya 1,2, 1,3, lalu 2,3, lalu 2,4, lalu 3,4. Ya, dia tidak berlaku untuk kembali lagi
ya. Ketika sudah melewati 1 ke 2 ya tidak boleh 2 ke 1. Nah, sedangkan G2 itu sama dengan titik 1,2,3,4, lalu edge-nya, garisnya, kalau kita perhatikan 1 ke 2, 1 ke 3, ya, lalu 2 ke 3, 2 ke 4, lalu 3 ke 4, atau 4 ke 3, dan 3 ke 1 atau 1 ke 3, ya. Itu bisa kita simpulkan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Kalau seperti ini bisa berlaku 1 ke 3, 3 atau 3 ke 1, ya. Seperti ini. Dia hanya boleh kan satu jalan, 1 ke 2. 2 ke 1 tidak boleh, karena sudah sekali dilewati. Kalau ada tanda paralel seperti ini, maka bisa dilakukan 1 ke 3, 3 ke 4. Nah, sedangkan G3 juga demikian sama, hanya saja di sini ada 3,3. Kenapa? Karena dia loop, kembali lagi ke titik asalnya. Nah, di sini ada penjelasan. Nah, di sini disebutkan bahwa G2 atau sisi E3 di mana titik 1,3 dan sisi E4 titik 1,3 atau 3,1 ya, dinamakan sisi ganda atau multiple edge dan atau disebut dengan parallel edge, ya, seperti saya katakan di awal tadi, disebut dengan parallel edge atau sejajar, bisa dibilang seperti itu. Karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3, maka disebut dengan parallel edge atau multiple edge atau lebih dari satu sisi atau satu garis. Nah, sedangkan G3 ini E8 disebut dinamakan gelang atau kalang atau loop, ya, karena ia berawal dan akhir pada simpul yang sama, ya. Jadi kalau dianya berbeda simpul, ya, misalkan kata 1331 itu disebut dengan multiple edge atau parallel edge atau juga bisa disebut dengan paralel sejajar. Itu. Nah, sedangkan yang kembali awal dan akhirnya di titik yang sama itu disebut dengan loop. Nah, jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Ya, saya ulangi lagi, berdasarkan ada tidaknya gelang atau loop atau sisi ganda pada suatu sisi ganda, itu maksudnya yang tadi paralel pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, graf sederhana dan graf tidak sederhana atau simple graph atau unsimple graph. Ada dua jenis graf. Nah, graf sederhana yang seperti ini, yang pada contoh G1. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana G1. Contoh graf sederhana 1, 2, 3, dan 4. 3 dan. Nah, sedangkan yang tidak sederhana, contoh dari G2 dan contoh dari G3 itu disebut dengan graf tak sederhana yang memiliki sisi ganda atau atau parallel edge atau sejajar atau memiliki loop, ya, loop. Nah, lalu ada jenis-jenis dari graf. Nah, jenis dari graf itu berdasarkan jumlah simpul, ya. Pada RPS di sini juga disebut definisi graf sudah tadi, kumpulan dari objek, titik, dan garis. Nah, derajat simpul, jalan, jejak, lintasan, dan siklus. Nah, berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka jumlah secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis, graf berhingga dan graf tak berhingga. Nah, graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga atau bisa dihitung, ya. Itu. Sedangkan tak hingga, ya, jumlah simpulnya n tidak berhingga banyaknya disebut graf tak berhingga. Nah, berdasarkan orientasi arah dan pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi atas dua jenis, graf tak berarah
Nah, kalau tadi jenis-jenis graf ya berdasarkan jumlah simpul, artinya jumlah titik ya. Nah, sebelumnya ini semuanya adalah graf berhingga semua karena jumlah simpulnya masih bisa kita hitung ya. Nah, di sini berdasarkan orientasi arah. Graf tak berarah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Kita perhatikan lagi, 3 buah graf pada gambar 2. Gambar yang mana? Gambar yang sebelumnya tadi. Ya, kalau kita perhatikan kembali ke awal. Nah, ini. 3 gambar graf ini disebut dengan graf tak berarah. Kenapa? Karena tidak ada tanda panah. Ya, sehingga kita bebas apakah mau 1 ke 2 atau 1 ke 3 terlebih dahulu atau 4 ke 3 terlebih dahulu. 1 ke 2 dulu atau 1 ke 3 ya, dan seterusnya. Itu disebut dengan graf tak berarah ya. Nah, graf berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut dengan graf berarah. 2 graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Nah, seperti ini tadi seperti ini. Nah, jenis berdasarkan orientasi dibedakan menjadi 2 jenis, berarah dan tak berarah. Nah, graf yang tak berarah seperti yang saya katakan di awal, yang seperti tadi ada 3 graf, 3 gambar ini. Lalu yang berarah, nah yang seperti ini ya, graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut graf berarah. Nah ya, ini ada tanda panahnya seperti ini. Misalkan satu dia ke 2 ya, lalu dari 2 itu ke 3, lalu 3 ke 1 ke 2 ke 1 2 ke 3, lalu yang 4 ke 2 ke 4 bisa, lalu 4 ke 3, lalu 2 ke 3 ya. Nah, ini juga sama seperti ini semuanya. Nah, kalau ini graf ganda berarah. Nah, ada graf berarah dan ada graf ganda berarah. Nah, jenis-jenis graf. Graf sederhana atau sisi itu tak berarah. Sisi ganda dibolehkan, tidak. Sisi gelang dibolehkan, tidak. Ya, ini jadi sebuah ringkasan. Kalau graf sederhana itu tidak berarah, tidak memiliki sisi ganda, tidak memiliki lob atau gelang. Sisi ganda atau graf ganda itu juga tidak berarah, ya, tetapi memiliki sisi ganda atau yang sejajar atau multiple edge atau parallel edge yang disebut, tapi tidak memiliki lob. Graf semu. Nah, graf berarah, lalu graf ganda berarah. Contoh terapan dari graf. Nah, graf diterapkan pada kelistrikan, ya, digunakan dalam kelistrikan. Nah, ini biasanya dalam arus lampu, ya, arus lampu. Biasanya kalau zaman SMP atau SMA itu di fisika itu ada rangkaian listrik, pembuatan rangkaian listrik. Lalu isomer senyawa karbon, ya. Ini contoh-contohnya terapan dari graf. Lalu transaksi konkuren pada basis data terpusat, ini seperti TI, seperti itu ya. Nah, contoh terapan graf ini di dalam bentukan pemrograman ya. Ini pemrogramannya read, while dan sebagainya, atau bisa dibilang kayak semacam flowchart. Nah, tetapi ini dalam penerapan grafnya titik dan sebagainya ya. Lalu ini teori otomata ya, di matematika biasanya ada ini otomata ya. Nah, lalu berikutnya adalah ketetanggaan atau adjacent ya, seperti yang di awal sebelumnya saya bilang. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya berhubung langsung. Dikatakan tetangga jika dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Contoh, simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan 4. Kenapa? Karena tidak ada jalan. Ya, tidak ada jalan ke rumahnya, sehingga dia nggak bisa bertetanggaan. Contoh,
eh, rumah kamu kita di sini di fakultas ini, tapi rumah satunya ada di daerah Pondok. Nah, itu kan bukan bertetanggaan, ya. Kita tidak ada akses secara langsung ke sana, seperti itu ya. Gitu. Tetapi kita bisa ke sana, tapi melalui jalur-jalur yang lain, melalui titik ke satu, titik kedua, mungkin ke titik tiga dan seterusnya, ya. Itu namanya tetangga, ya. Nah, kalau bersisian atau insidensi, kalau bertetangga adjacent. Untuk sembarang sisi bebas kita ngasih sisi VJ atau VK, ya. Dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian pada simpul VK. Hijau graf sisi 2,3, ya. Ini 2,3 atau titik 2 atau VJ disebut dengan dengan VK bersisian dengan simpul, ya, sisi 2,3 sisi 2,3 atau kita sebut dengan VJ, ya. Gitu. Bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Ini sisi 2,3 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Kalau misalkan contoh sisi 1,4 itu bersisian dengan 1 dan 3, 1,3 sorry. Lalu sisi 1,2 itu bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2 dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Karena kan jauh dianya, ya, tidak ada hubungan secara langsung. Nah, simpul terpencil, ya, di sini ada kata-kata simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, ya. Jadi simpul terpencil itu simpul yang tidak mempunyai sisi. Contoh, kalau kalian terapkan di dalam ilmu sosial atau geografi, itu kalau dalam berita di Papua itu banyak desa-desa yang tidak bisa dijangkau, ya, terpencil, ya. Kenapa disebut terpencil? Ya karena itu dia tidak memiliki sisi, dia tidak memiliki jalan untuk akses ke sana, maka disebut dengan terpencil. Ada jalan, hanya saja mungkin dia melalui jalan kecil, tapi yang maksud di sini jalan adalah jalan secara umum bisa dilalui oleh kendaraan, ya, maka disebut dengan dia simpul terpencil. Jadi poin kelima itu adalah satu contoh mengenai simpul terpencil, simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, ya. Nah, ini contoh graf kosong, ya. Jadi contoh dari graf kosong. Boleh seperti ini, boleh, ya. Gitu. Namanya saja graf kosong. Nah, lalu derajat, ya. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Ya, saya ulangi lagi. Derajat atau simpul, ya, atau derajat simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul. Apalagi bersisian, ya, bersisian, ya. Ini bersisian, ya, ini bersisian. Mana tadi? Oke, ini bersisian dengan simpul atau notasinya DV. Derajat apa? Derajat simpul atau vertex, ya. Contoh D1 atau derajat 1 itu sama dengan D4 sama dengan 2. Maksudnya apa? Seperti ini. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul. Jumlah sisi yang bersisian dengan simpul. 1 ini itu bersisian dengan 2 kan, tetapi tidak dengan 4.
1 bersisian dengan 2, 1 bersisian dengan 3, ya. Nah, artinya di sini bersisian dengan simpul ya, ini dengan ini simpul 1, simpul 2, tapi tidak ada 4, simpul 1 dan simpul 3 ya. Dia bersisian ya, tengah-tengah sini. Memiliki jumlah sisi 1 ke 2. Jadi 1 ya, derajat 1 ini memiliki simpul 2. Derajat 1 memiliki simpul memiliki sisi 2. Kalau dianya 4, perhatikan 4 juga sama, 4 bersisian dengan 2, 4 bersisian dengan 3, memiliki 2 sisi ya, 2, 4 dan 3, 4. Nah, sedangkan untuk derajat 2 itu memiliki berapa? Memiliki 3 sisi, yaitu 21, 23 dan 24. Begitu juga dengan 3, 31, 32, 34 ya. Kalau 1 derajatnya ada 2, 4 derajatnya ada 2, 2 ada 3, sedangkan 3 itu memiliki 3 derajat ya. Jadi itu maksud dari derajat simpul. Nah, seperti ini contoh lagi ya. D4, D5 itu kosong ya, karena disebut dengan simpul terpencil. Tidak ada sisi ya, tidak ada bersesuaian. Tidak ada bersisian ya. Sedangkan D4 itu hanya 1. Disebut apa? Disebut adalah simpul anting-anting atau pendan vertex ya, atau disebut dengan pendan vertex. Sedangkan 1, kalau derajat 1 itu ada 2 sisi, derajat 2 ada 2 sisi, derajat 3 juga ada 2 sisi. Sedangkan 4 itu hanya ada 1 bersisian ya, itu disebut dengan simpul anting-anting atau pendan vertex. Nah, sedangkan G2, kalau kalian perhatikan G2, di derajat 1 itu ada 3 ya, bersisian dengan sisi ganda ya, 1, 3, 1, 2, dan lalu satu lagi adalah 1 kedua lagi ya, sehingga dia memiliki 3 buah sisi. Nah, G2 juga demikian, bisa 1, 2, 3. Oke, lalu yang ketiganya ini adalah lob ya, dia kembali lagi. Jadi ada tambahan ketika titiknya itu, salah satu titik persesuaian titiknya itu dia memiliki lob, maka derajatnya akan bertambah menjadi 4 ya. Itu mengenai derajat. Lalu ini simbol-simbolnya mengenai derajat. Ada graf berarah. Nah, ini contoh untuk graf berarah. Atau D in vertex atau derajat masuk, jumlah busur yang masuk ke simpul V ya. Jadi D in V itu adalah jumlah busur yang masuk ke simpul V, sedangkan D out V adalah jumlah busur yang keluar dari simpul V. Berapa jumlah derajatnya? Yaitu jumlah busur yang masuk ditambah dengan jumlah busur yang keluar. Itu untuk graf yang berarah, menghitungnya ya. Jadi untuk graf berarah itu kita hitung dengan jumlah busur yang masuk dengan jumlah busur yang keluar. Nah, contoh seperti ini. Jumlah, kalau in berarti kan masuk ya. Derajat 1, perhatikan derajat 1. Ada berapa yang masuk ke derajat 1? 1, 2. Oke. Untuk D2, berapa yang masuk? 1, 2. Untuk D3, yang masuk 1, 2. Untuk D4, yang masuk ke D4 adalah 1. Sedangkan untuk yang derajat yang keluar, D1 itu 1. Untuk yang D2 ada 1, 2. Untuk yang D3 ini itu hanya ada 1 ya. Yang D4, D out yang keluar simpul 4 itu ada 2. 1, 2 ya. Seperti itu. Jadi dijumlahkan ya. Dijumlahkan di sini adalah DV derajat jumlah masuk ditambah dengan yang keluar. Ada berapa totalnya? Ya, kalau misalkan ditotalkan ya. Totalkan misalkan jumlahkan semuanya ada berapa banyak ya. Oke.
Misalkan ini 2, 2, 2, 6, 7, 7, 10, 10 berarti ada 14. Berarti ada 14 derajat di sini. Oke. Lema jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap. Jumlah derajat semua simpul, artinya jumlah derajatnya ya, semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi graf. Jumlah derajat semua simpul. Oke, contoh jumlah derajat semua simpul. Kalian perhatikan kalimatnya adalah jumlah derajat semua simpul. 1 ke 3, 1 ada 2, 4 ada 2, 3 ada 3, 2 ada 3, 6, 10. 10 itu berarti genap. Ya. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf. Jumlah derajat semua simpul. Ya, jumlah derajat semua simpul. Bukan simpulnya. Tapi jumlah derajat semua simpul itu adalah genap. Maka yaitu 2 kali jumlah sisi graf. Ya. Tadi 10, maka lema jabat tangannya adalah 2 kali 5 adalah 10. Atau ya, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf itu adalah genap. Yaitu atau sama saja ya, atau sama dengan 2 kali jumlah sisi pada graf. Ya. Oke, kayak seperti ini. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 kali 5, 10. Kita coba cocok tidak dengan jumlah apa namanya tadi? Jumlah derajat semua simpul. 1 ada 2, 4 ada 2, 3 ada 3, 2 ada 3, 6, 10. 10 sama dengan 2 kali 5. Sedangkan Q2, ya ini ada kesalahan penulisan ya. Ya, ini ada kesalahan penulisan. Bahwa yang D2 itu 4, sedangkan yang D3 adalah 3 ya. Ini ada kesalahan penulisan, D2 itu ini berarti 1, 2, 3 dan 4. Yang satu itu hanya 1, 2 dan 3. Dalam yang D3 itu ada 3, 1, 2 dan 3 ya. Tapi kalau kita hitung dari sisinya 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 dan 10. Oke. Nah, untuk ini juga sama. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 itu dikali 2 adalah 8. Kalau kita hitung 1 itu ada 2, 2 ada 2, 3 ada 3, 1 ada 1 ya, berarti 8. Oke, ini contoh dari lema jabat tangan. Mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini sampai lema jabat tangan ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Untuk latihannya nanti akan saya berikan di dalam Google Classroom atau link. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.